Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan membahas terkait dengan judul proposal saya, yaitu analisis kualitas pelayanan terhadap kepuasan masyarakat. Di sini saya juga akan menjelaskan beberapa materi yang akan saya gunakan untuk referensi dalam menyusun proposal. Jadi baik, di sini saya akan menggunakan metode pengukuran kepuasan menurut Kondler dalam Komiri 2017. Pengukuran kepuasan pelanggan dapat dilakukan melalui 4 sarana, yaitu sistem keluhan usaha, artinya seberapa banyak keluhan atau komplain yang dilakukan pelanggan atau nasabah dalam suatu periode, maka banyak berarti makin kurang baik. Demikian pula sebaliknya, untuk itu perlu adanya sistem keluhan dalam usalan di mana pelanggan mengisi formulir dan memasukkan ke dalam kotak. Saran yang telah disediakan manajemen, karyawan atau pengawas dapat juga mencatat setiap keluhan yang dilontarkan oleh pelanggan dalam suatu periode tertentu. Survei kepuasan konsumen. Survei kepuasan konsumen merupakan kegiatan untuk mengetahui bagaimana tingkat kepuasan pelanggan dan suatu periode, dalam hal ini manajemen. Secara berkala perlu melakukan survei kepada pelanggan, baik melalui wawancara maupun kuesioner, tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan pelayanan tempat pelanggan melakukan transaksi selama ini. Dengan adanya survei ini akan diketahui tingkat kepuasan pelanggan di mana titik lemah itu. Yang ketiga adalah konsumen samaran. Konsumen samaran merupakan karyawan perusahaan atau pelanggan yang ditugaskan untuk menyamar guna memperoleh informasi tentang perusahaan. Dalam kasus ini, manajemen dapat mengirim karyawan atau melalui orang lain untuk berpura-pura menjadi pelanggan atau nasabah guna melihat pelayanan yang diberikan oleh karyawan secara langsung, sehingga terlihat jelas bagaimana cara karyawan melayani pelanggan sesungguhnya. Penyamaran ini untuk melihat secara nyata kualitas pelayanan yang diberikan, dan sebaiknya dilakukan beberapa kali dengan kasus yang berbeda. Yang keempat, analisis mantan pelanggan. Artinya, cara seperti ini dapat dilakukan dengan melihat catatan pelanggan atau nasabah yang pernah menjadi pelanggan tetap, sekarang tidak lagi keluar atau tidak pernah membeli lagi. Cara seperti ini sangat berguna untuk mengetahui sebab akibat mengapa mereka tidak lagi menjadi pelanggan kita. Usahakan menanyakan alasan mereka tidak datang atau tidak pernah membeli, atau menggunakan produk. Analisis pelanggan ini sangat penting, mengingat yang ditanyakan adalah mereka yang sudah pernah. Menurut Kasmiro 2017, untuk mencapai tujuan pelanggan atau nasabah terus meningkat, maka perlu dilakukan atau didukung hal-hal sebagai berikut. 1. Memperhatikan kualitas pelayanan. Maksud kualitas pelayanan dari karyawan yang melayani pelanggan dengan keramahan, sopan santun, serta pelayanan cepat dan efisien. Di sini maksud dimulai dari karyawan paling bawah sampai dengan pemimpin tertinggi di suatu perusahaan tersebut. 2. Faktor pendekatan dan kedekatan untuk berinteraksi. Artinya adalah interaksi yang baik antara pelanggan dengan karyawan tersebut. Dalam hal ini, karyawan harus mampu memperlakukan
pelanggan seperti zaman lama, sehingga timbul keakraban dan kenyamanan selama sehubungan dengan perusahaan. Yang ketiga, faktor harga yang ditawarkan. Sepertinya harga di sini dibagi dua, untuk perusahaan keuangan dan non-keuangan, kenyamanan dan keamanan lokasi perusahaan. Artinya lokasi sebagai tempat di mana pelanggan berinteraksi. Dalam hal ini, pelanggan selalu merasa adanya kenyamanan baik di luar gedung maupun di dalam gedung. Pelanggan atau nasabah juga tidak merasa was bila hubungan atau melakukan transaksi membeli di perusahaan. Yang kelima, kemudahan memperoleh produk. Artinya jenis produk yang ditawarkan haruslah lengkap, sehingga apa yang diinginkan dan dibutuhkan perusahaan selalu tersedia. Pelanggan jangan berbeban hati. Memperangkat dalam hal persyaratan dokumen yang terlalu banyak, biasanya untuk lembaga keuangan seperti dalam hal permohonan kredit nasabah. Yang keenam, penanganan komplain atau keluhan. Artinya setiap ada keluhan atau komplain yang dilakukan pelanggan, nasabah harus ditanggapi dan ditangani secara cepat. Komplain untuk keluhan merupakan salah satu bukti toleransi atau kekurangan karyawan. Sebagai contoh misalnya komplain tentang lamanya waktu pelayanan atau tentang sering macetnya peralatan yang digunakan. Komplain juga sering terjadi karena suasana ruangan yang tidak terawat, panas atau tidak nyaman. Lebih parah kalau komplain dikarenakan karyawan yang melayani melakukan berbagai kesalahan.